Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usal. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bis-sabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuan. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usal. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bis-sabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuan. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not?